Sebenarnya kalau saya melihat sekolah unggul itu menjadi proyek. Jadi proyek juga bagi mereka. Subsidi atau biaya itu dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Sudah kaya, bertambah enak lagi. Karena memang mendapatkan suntikan dana yang jauh lebih besar dari sekolah-sekolah anak-anak miskin yang ada di daerah-daerah yang malah mereka berjalan kaki ke sekolah. Kalau ini malah diantar dengan mobil ke sekolah dan diberikan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di podcast PTM, tepatnya di episode ke-51 tahun ketiga, edisi Senin 13 Februari 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita masih berbincang soal sekolah model bangsa ya. Kali ini kita akan angkat tema tentang dana sumbangan sama rata, sama rasa, layakkah ketua komite diganti? Bersama narasumber kita, Pak Tabrani Yunis. Beliau adalah pemerhati pendidikan. Assalamualaikum Pak Tab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Tab? Ya, alhamdulillah baik. Ya, kita menjalani hari-hari dengan menikmati hari-hari kan begitu ya, sambil juga kita mengamati apa yang terjadi di sekitar kita. Baik, terima kasih Pak Tab telah hadir ke PTM. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa minggu lalu memang sempat viral di media sosial karena ada wali murid yang memang memberikan informasi kepada media gitu terkait dana yang diambil komite MOSA itu sebesar 15 juta. Ini adalah dana yang sangat signifikan ini Pak Tab. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apakah hal yang normal misalnya sekelas sekolah model bangsa seperti itu mengambil misalnya dana dari siswa, kalau kita totalitaskan sepenuhnya itu sampai 18 juta, hampir mendekati 20 juta. Silakan Pak Tab. Hal yang wajar enggak? Menarik juga ya kalau ditanyakan wajar atau tidak wajar. Sebenarnya ya kita pertanyaan dana itu yang sebesar itu untuk apa. Nah, jadi kalau seandainya kita memang bisa melihat dengan jelas, misalnya ada rinciannya dengan jelas, ya sekolah mungkin sudah mengumumkan secara transparan, orang-orang tahu bahwa jumlah 20 juta atau mungkin lebih dari itu adalah sesuatu untuk menjawab kebutuhan pendidikan. Wajar atau tidak wajarnya tentu saja ditentukan oleh mereka yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan di dalam ketika memutuskan besaran yang uang tersebut. Nah, kalau dari segi kita yang dari luar mungkin saja mengatakan ya itu kan tidak wajar. Ya artinya kan karena kita tidak tahu untuk kebutuhan apa saja uang itu. Nah, pertanyaannya ada nggak sekolah ini ya mengumumkan itu secara transparan. Nah, kalau ditanyakan lagi kepada saya sendiri, kalau saya mengatakan wah tidak wajar. Kenapa? Dari segi kemampuan saya ketika ingin memasukkan anak ke sekolah modal bangsa akan bertanya pada diri saya, ini apa mampu saya membayar ini sampai sekian juta? Nah, karena persoalannya jumlah yang mencapai angka 20 juta bukan angka yang kecil. Apalagi untuk masuk ke level pendidikan selevel SMA. Nah, sekarang ini ketika kita masuk SMA, pertanyaan kok bisa mahal sekali? Apakah ini karena memang label unggul itu yang membuat dia mahal? Apakah ada klaster nih label unggul dan tidak unggul nih Pak Tab? Lalu ya biasa saja. Ini kan ketika sebenarnya apa yang terjadi di tengah masyarakat kita ini, di satu sisi masyarakat kita menginginkan sekolah-sekolah unggul, menginginkan sekolah-sekolah hebat. Tapi konsekuensi adalah orang akan mengatakan yang namanya sekolah hebat, sekolah unggul itu mahal, dan ini saya pikir ini sesuatu yang membahayakan bagi kita. Nah, jadi idealnya ya mau sekolah unggul kah, mau sekolah inti kah, tidak ada istilahnya sekolah itu sekolah mahal. Walaupun mahal, ya pemerintah wajib membiayai pendidikan itu atau membuat pendidikan itu menjadi tidak semahal itu sehingga semua orang bisa mengakses sekolah itu. Nah, kalau memang ini pada level katakanlah pada 20 juta di saat masyarakat kita punya kemampuan mungkin hanya 3 juta saja sudah berat, apalagi misalnya sampai ya 20 juta. Jadi
wajar atau tidak wajarnya memang sangat tergantung juga kepada siapa. Kalau orang-orangnya pada level apa, memang dia ekonominya tinggi, dia mengatakan itu kecil. Tapi tapi harus lihat juga bagaimana sekolah ini bukan hanya sekolah untuk orang kaya, bukan hanya sekolah untuk anak-anak pejabat, tapi juga sekolah bagi anak-anak miskin. Jangan gara-gara membuat nilai uang sebesar 20 juta, anak-anak miskin yang memiliki kapasitas secara intelektual bisa masuk ke situ, tidak bisa bersekolah. Karena kenapa? Karena tidak mampu secara finansial. Jadi ini akhirnya mengusik rasa ketidakadilan di dalam mengakses pendidikan. Padahal pendidikan harusnya dia tetap menganut prinsip-prinsip berkeadilan kepada semua warga negara. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oke. Jadi begitu. Jadi headline-nya adalah berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Artinya ada berkeadilan ya, pendidikan berkeadilan. Tetapi ini Pak Tap, kita melihat beberapa minggu lalu juga kita mengundang ada salah satu mantan Kadisdik Kota Banda Aceh ya, Pak Ramli. Beliau juga mengatakan bahwa begini, kalau seandainya itu dana sumbangan, namanya sifat sumbangan itu kan artinya seikhlas wali murid dong, tidak ditetapkan. Ya idealnya begitu ya, sukarela. Tetapi kalau misalnya kita bilang seluruh nih angkatan tahun misalnya 2022 atau 2023 membayar dengan tetapan 15 juta, artinya itu kan ditetapkan, bukan disumbangkan. Ya, sebenarnya bisa saja dua cara. Yang pertama tadi memang itu ya ditawarkan secara sukarela. Yang kedua ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Tapi persoalannya ketika di dalam proses pengambilan keputusan, tidak semua orang berani berbicara. Tidak semua orang berani mengatakan, wah itu terlalu mahal. Ya, jadi apalagi misalnya dari orang-orang yang miskin yang merasa akhirnya ya kuyu saja kan. Maksudnya dari wali murid, maksudnya ketika Iya, karena ini kan sebenarnya keputusan itu, pertanyaan keputusan siapa? Kalau memang komite, artinya kan komite sebagai wakil daripada masyarakat, yang sebagai dia akan itu akan sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses menjalankan pendidikan. Nah, jadi kalau di dalam proses pengambilan keputusan itu dikatakan tadi memang sudah berjalan secara keadilan. Nah, idealnya kan juga tidak bisa menetapkan pada level itu. Boleh, bisa saja lebih dari itu, tetapi lihatlah siapa yang bisa memberikan lebih dari itu. Kalau dia pertama sukarela, yang kedua ditetapkan. Yang sukarela, ambil pada level berapa orang yang mampu memberikannya secara sukarela. Tetapi orang-orang kaya juga punya kewajiban memberikan itu sebagai bentuk subsidi silang terhadap orang-orang miskin tadi yang tidak mampu membayar sebesar itu. Nah, jadi caranya tentu saja dengan cara idealnya juga harusnya kita katakan ya diberikan secara sukarela, dan yang ditetapkan adalah orang-orang yang mau memberikan lebih dari sumbangan sukarela. Artinya tidak disamaratakan ya? Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Karena tidak semua orang yang masuk ke sekolah itu adalah dengan dari background ya high level education dan juga financial resource-nya mungkin lebih besar. Ya orang kaya ya sebenarnya kalau memang mau secara sukarela ya berikan sumbangan secara sukarela sebagai bentuk subsidi silang. Oke. Tapi ini Pak Atap, kita juga membaca ya dari berbagai media itu di tahun lalu, tepatnya di November juga Kadisdik Aceh ya juga memberikan dana sumbangan 1,5 M loh untuk modal bangsa. Jadi apakah memang dana bantuan dari Dinas Pendidikan ini tidak memenuhi kecukupan? Apalagi di situ sudah disebutkan tentang Satras dan lain sebagainya. Apakah ini memang harus ditambahkan lagi dengan anggaran yang begitu besar seperti itu? Kalau seandainya nih wali murid semuanya tidak mengeluh, tentu tidak akan ada yang curhat di media sosial seperti itu. Ya, justru sebenarnya masalah ini muncul karena ada yang mengeluh. Ya. Kalau nggak ada yang mengeluh kan tentu saja ya tidak jadi persoalan. Nah, tapi karena memang sudah muncul ke permukaan, jadi pertanyaannya adalah mengapa dia mengeluh, kan begitu? Nah, apakah memang karena terlalu mahal? Tapi kalau memang dia mengatakan terlalu mahal, kan ini sebenarnya kapan ditetapkan itu terlalu mahal?
Nah, apakah anaknya sudah masuk lalu tiba-tiba ditetapkan atau memang sebelum masuk sudah wah mahal sekali gitu. Tetapi kan ini pertanyaan lanjutannya adalah apakah sekolah itu memang mengeluarkan anggarannya sebesar itu secara transparan kepada masyarakat, bahwa semua sudah diberikan rincian. Ada nggak diberikan rincian itu? Ya, kalau memang ada diberikan rincian itu, saya pikir tidak akan muncul apa. Ini berarti kalau ada yang muncul, berarti ada persoalan. Ya, persoalan bisa saja itu terlalu mahal, atau juga bisa ada hal-hal yang ditemukan mungkin tidak adil di dalam penetapan angka sebesar itu. Nah, terkait tadi yang Mina katakan bahwa sebenarnya kan Dinas Pendidikan juga sudah memberikan, saya belum tahu tuh, baru tadi saya baca ada, mungkin karena saya kurang membaca, tapi saya membaca itu hanya di satu media baru yang saya lihat. Ya, dikatakan misalnya ada dana berapa, 15 miliar? Enggak, 1,5. 1,5 miliar untuk boarding. Kemudian ada dana apalagi yang untuk sarpras. Nah, terus terang saya kan juga tidak tahu nih berapa kebutuhan sekolah itu untuk untuk boarding. Nah, untuk boarding ini apa saja yang dikeluarkan? Apakah biaya makan anak-anak atau biaya-biaya lain yang Ini kan kita nggak tahu nih. Sehingga kalau kita tahu kan juga kita akan bertanya, loh kok sedikit kali, kenapa hanya 1,5 miliar, kenapa nggak harus lebih banyak? Supaya orang tidak orang tua tidak terbebani dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oke, ini saya mendapatkan informasi dana tersebut digunakan untuk semua kegiatan seperti pendalaman agama dan lain sebagainya. Itu berarti semua kegiatan dong? Loh, pertanyaan kita dana BOS dari kemana? Nah, dana BOS juga ada. Dana distrik juga ada, artinya banyak dong sumbangsi. Tapi pertanyaan lagi nih Pak, kenapa sih Kadisdik hanya kepada MOSA? Benar kan nggak tidak dengan sekolah lain? Ya itu kita juga nggak tahu. Tapi sebenarnya inilah konsekuensi buruknya tindakan ya katakanlah pengambil kebijakan seperti itu. Sebenarnya kalau saya melihat sekolah unggul itu menjadi proyek. Jadi proyek juga bagi mereka. Jadi kalau ada sekolah unggul maka semuanya ditumpahkan ke situ. Jadi tidak adil lagi. Sekolah bagus ditambahkan lagi dengan subsidi sebesar-besarnya, sementara sekolah yang kualitas katakanlah di daerah-daerah tidak mendapatkan hal yang sama, padahal mereka sama-sama anak bangsa yang harus mendapatkan pelayanan yang sama. Di sini orang tua harus membayar, mendapat suntikan dana dari Dinas Pendidikan. Pertanyaannya, adil nggak ini? Jadi ini merupakan praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan. Nah, jadi artinya dengan kondisi semacam ini akan membuat orang melihat bahwa yang namanya sekolah unggul itu ya adalah sekolah tempat menempatkan dana-dana proyek pemerintah. Termasuk misalnya bisa saja dana pokir juga masuk ke situ kan, bisa saja kan, karena dengan alasan kita peningkatan kualitas. Nah, peningkatan kualitas pendidikan kan tidak hanya pada sebuah sekolah. Seluruh sekolah di Aceh, kalau Dinas Pendidikan itu wajib meningkatkan kualitas pendidikan pada level pendidikan menengah, ya, yang kita katakan SMA, SMK, dan juga kalau saya tidak salah ada SLB. Nah, itu kan kewajiban mereka. Tapi kan tidak. Mengapa? Pertanyaan juga sama. Saya juga heran kenapa kok sekolah misalnya sekolah unggul gitu makin unggul. Jadi sekolah yang tidak unggul akhirnya ya tidak diperhatikan. Semakin gitu tidak diperhatikan. Ini adalah tindakan tidak adil. Nah, tidak boleh berlaku ini, tidak boleh ini dilakukan. Kalaupun memang ingin meningkatkan kualitas pendidikan semacam itu, ya berilah kan yang merata. Yang merata juga pemerataan dalam pengertian sesuai dengan porsi. Nah, mungkin ya katakanlah di sekolah ini karena membutuhkan ini karena memang programnya banyak, ya bisa saja dia memberikan sedikit lebih, tapi tidak boleh terlalu berlebihan kepada sebuah sekolah. Sehingga terjadi ketimpangan sosial ya, ketimpangan memang tidak sama rata. Artinya subsidi atau biaya itu dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Sudah kaya bertambah enak lagi.
karena memang mendapatkan suntikan dana yang jauh lebih besar dari sekolah-sekolah anak-anak miskin yang ada di daerah-daerah yang malah mereka berjalan kaki ke sekolah. Kalau ini malah diantar dengan mobil ke sekolah dan diberikan tempat tinggal. Apa artinya anak mereka yang sekolah di sana tidak mendapatkan hak yang sama seperti mereka yang mendapatkan di sekolah modal bangsa. Oke, tapi kita melihat Mosa ini kan sekolah negeri nih Pak Tap. Ya. Artinya sekolah bukan swasta. Bukan swasta. Bukan dikelola oleh yayasan. Bukan. Artinya apakah penetapan anggaran yang memang sekolah negeri itu kan hampir sama rata nih. Kalau kita bilang di Aceh kan sama rata sekolah negeri artinya dibiayai pemerintah. Apakah bisa ditetapkan anggaran khusus suka-suka? Nah, itulah yang kita katakan. Artinya sekarang ini pertanyaannya adalah setiap sekolah yang diberikan anggaran harusnya adalah berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan di setiap sekolah itu apa? Jadi kan memang juga tidak bisa sama semuanya diberikan 1,5. Ya, tapi adalah oke, sekolah ini membutuhkan apa, itu yang dibiayai. Dan ini juga mengapa 1,5 kita juga tidak tahu apa alasannya. Oke, boarding. Kan juga ada sekolah-sekolah lainnya yang boarding. Apakah sekolah lain yang boarding misalnya ada SMA 2, ada SMA apa? SMA Fajar Harapan, ada apa lagi? Ya, boarding-boarding yang lain. Dan boarding itu kan bukan hanya apa namanya? Bukan hanya SMA, kan juga ada boarding pada apa namanya? Pada level-level sekolah yang lain kan. Oke, tapi Farhan kan juga sekolah terbaik, tetapi kan anggarannya tidak sejauh itu seperti itu. Ya kita juga nggak tahu nih. Kita juga nggak tahu apakah misalnya Farhan juga memberikan apa namanya dana suntikan. Enggak, maksudnya apakah dia juga secara transparan ya. Sekarang ini ginilah, sekolah ini dibiayai dari sumber-sumber apa saja. Nah, kalau memang dia bersifat terbuka, dia akan membuat ada papan pengumuman ya secara terbuka bahwa sekolah ini dibiayai oleh dengan menggunakan dana BOS, dengan menggunakan dana sumbangan-sumbangan masyarakat, atau dengan menggunakan dana pokir, atau dengan apa saja. Itu harusnya memang ditulis seperti itu, sehingga juga orang akan melihat, wah, sekolah ini termasuk sekolah yang apa? Yang unggul dari segi pembiayaan, maka juga akan bisa kita ukur keunggulan secara apa namanya kualitasnya seperti apa. Oke. Nah, jadi kita juga nggak tahu nih bagaimana dengan sekolah-sekolah unggul yang ada di kabupaten yang lain. Apakah mendapatkan suntikan yang sama? Saya pikir ya sulit juga kita dapatkan itu ya karena kita tidak ada informasinya. Gitu. Baik, pemirsa PTM kita juga sudah menyurati ya kepada Ketua Komite Seman Modal Bangsa Bapak Dr. Andes Bukhari M. Ali dengan nomor surat 51/PTM-2/2023 tentang hal klarifikasi atau hak jawab mengenai tentang dana sumbangan komite sebesar 15 juta yang beredar di media sosial. Baik Pak Tap, tapi kita melihat lagi ini dari rentetan ranking ya, artinya pendidikan Aceh anjlok lah, pendidikan Aceh itu mutunya sangat tidak bagus seperti itu. Apakah dulu misalnya Mosa yang dibangga-banggakan, apakah masuk ke dalam 100 besar atau tidak sama sekali nih Pak Tap? Ya kalau informasi yang saya lihat kemarin bukan 100 atau 1000 ya. 1000 ya? 1000 ya. Artinya sudah jauh merosot ini. Ya 1000 sekolah. Jadi ya artinya pada ranking itu juga di Aceh kan Mosa masih diperhitungkan. Dia masih dianggap ya sebagai sekolah unggul. Tapi kalau kita berbicara tentang kualitas pendidikan Aceh kan tidak bisa kita ambil hanya satu sekolah itu sebagai sampel bahwa lalu karena dia masuk apakah 100 lalu kita mengatakan kualitas pendidikan Aceh bagus. Saya tidak setuju itu karena itu hanya satu sekolah. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah lain, ada ratusan sekolah lain. Nah, juga memberikan label pendidikan Aceh kan bukan hanya pada level sekolah menengah atas. Nah, ketika kita berbicara pendidikan Aceh, menyebutnya pendidikan Aceh, iya pendidikan Aceh itu mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Nah, jadi selama ini memang mungkin kita agak keliru mengatakan pendidikan Aceh rendah. Nah, lalu tiba-tiba kita melihat apa namanya? Ternyata Unsyah itu berada pada ranking 6 berapa kemarin? Ya, 10 besar lah ya. 10 besar kan?
berarti kan juga bagus. Nah, idealnya kita juga harus melihat pendidikannya mana. Nah, selama ini ya yang menjadi sorotan kita adalah pendidikannya dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, kenapa? Karena memang selama ini yang kita pahami bahwa dana-dana pendidikannya besar itu mengalirnya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Walaupun nanti dikatakan bahwa ada dana-dana itu kan dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan lain yang di luar Dinas Pendidikan. Nah, jadi menurut saya juga tidak elok ketika kita kualitas pendidikan kualitas lulusan dari satu sekolah itu bagus, lalu kita klaim itu sebagai pendidikan Aceh, karena banyak yang lain yang sekarang ini nasibnya seperti apa, kualitasnya seperti apa ya banyak yang melahirkan anak-anak yang tersesat di belantara kampus kan, ngerti kan Minah, kalau di belantara kampus dia melanjutkan kuliah tapi dia tidak tahu mengapa dia kuliah di jurusan itu. Ini lebih parah Pak ya? Parah kan. Jadi hal yang semacam inilah seharusnya kan juga menjadi bagian daripada kerjanya Dinas Pendidikan. Cuma kan kita nggak tahu Dinas Pendidikan ini bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan Aceh yang besar. Pendidikan pada level SMA saja Dinas Pendidikan tidak mampu mengangkat kualitasnya. Kalaupun yang bisa diangkat kualitasnya pada sekolah-sekolah unggul. Sekolah lainnya di daerah malah kurang diperhatikan. Jadi kalau apalagi setahu saya Dinas Pendidikan saat ini tidak punya program yang terstruktur. Semua kegiatan-kegiatan yang amatan saya itu hanyalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya event-event. Nanti ada satu sekolah entah kapan dia misalnya ke Thailand kan, tiba-tiba di sana dibuat pengumuman, oh kita memenangi award ini, ada award itu, padahal award sekarang ini semua bisa dibeli. Semua bisa dibeli. Jadi banyak nih, saya ingatkan aja ya bahwa masyarakat harus lebih jeli melihat ketika dikatakan prestasi sekolah kita. Banyak prestasi itu adalah prestasi semu. Saya berapa kali saya sering dulu diminta, oh Pak, Bapak ada penghargaan ini dari pulan di Jakarta, tapi Bapak harus bayar. Lalu saya katakan, saya tidak butuh award. Jadi ya enggak mau Pak. Masa penghargaan dibayar? Benar. Jadi sekarang ini semua bisa dibeli. Jadi apalagi dalam kondisi persoalan kejujuran yang semakin ke titik nol, ya hal-hal yang semacam itu bisa terjadi. Maka piagam-piagam yang berderetan misalnya di lembaga pemerintah ataupun kadistik tidak berguna kalau seandainya implementatifnya tidak ada Pak Tap ya. Tapi Pak Tap, ini sebenarnya kita banyak mengkritik tentang kadistik Aceh, tapi sampai sekarang ini tidak digantikan posisi beliau. Ya itu kan wewenangnya, kalau sekarang kan wewenangnya PJ. Kalau PJ masih merasa dia bisa mesra-mesra ya jalani aja. Tapi ya sayang pendidikan kita. Karena apa? Karena saya katakan tadi bahwa coba minta apa program Dinas Pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Aceh yang dibuat secara terstruktur. Saya melihat sekarang ini tidak ada yang sifatnya juga berorientasi ke masa depan. Dan kita ini juga dilalaikan dengan model-model pembelajaran yang belajar mengejar angka. Kemudian juga Dinas Pendidikan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya seperti menggunakan pendekatan gunung es atau pendekatan katakan fenomena gunung es, hanya mengintervensi yang di atas yang di permukaannya nampak. Nah ini kan juga kalau orang mengatakan dalam istilah lain disebutkan pendekatannya pendekatan pemadam kebakaran, hanya menyelesaikan apa yang muncul dan itu yang direspon, jadi sangat responsif. Sehingga akar masalah pendidikan di Aceh itu tidak tersentuh. Coba tanya sebenarnya kepada kepala dinas pendidikan yang sekarang ini, ya, apa sih akar masalah pendidikan? Kok dari dulu sampai sekarang nggak bisa ditingkat-tingkatkan? Artinya dari dulu sampai dengan hari ini dia juga tidak tahu apa akar masalah, sehingga akar masalah itu tidak pernah disentuh, tidak pernah diselesaikan. Akibatnya ya
pendidikan berjalan seperti rutinitas saja. Kalau ada event-event, ya ikut Artinya event lebih itu. kepada seremonial ya Pak Ya, Tap ya. sangat seremonial dan pencitraan. Kalau saya menilai yang terjadi saat ini pencitraan sepanjang masa. Pencitraan sepanjang masa. Ini catatan untuk kandidat Aceh agar mungkin ke depan bisa berubah. Tapi kita kembali lagi nih Pak Tap ke Mosa ya. Memang ini ada beberapa curhatan dari wali murid yang memang langsung WA ini Pak Tap. Ini beliau kesal karena memang dulu pernah sekolah berjanji tidak akan mengambil uang selain uang makan. Tetapi sekarang harus ada uang bulanan lagi untuk komite sebesar 250.000 per siswa. Wow. 250.000 per siswa. Nah, pertanyaan juga ini untuk kan komite. Mosa sebenarnya Enggak, komite yang harus datang. itu kan harusnya komite yang memberikan penjelasan itu. Kita juga nggak tahu nih 250.000 itu untuk berapa lama? Apakah setiap bulan? Setiap bulan. Oh, setiap bulan. Jadi kalau setiap bulan ya kali aja lah misalnya berapa banyak siswa modal bangsa ada 1.000, ada katakanlah 800 atau berapa ya. Nah, kali berapa tadi? Kali 250 sebulan. Wah, cukup besar itu. Cukup besar. Artinya sumbang dana itu nggak hanya berasal dari satu sumber. Dari wali murid, ada dari Kadisdik, ada dari yang lain dan sebagainya. Nah, itulah yang kita harus tanyakan kepada komite adalah yang pertama, mengapa dana itu sebesar itu? Apakah yang dana sebesar itu ada disampaikan kepada masyarakat atau tidak? Yang kedua, dana itu dibawa kemana sebenarnya? Untuk gaji. Kalau gaji kan sebenarnya komite kan tidak ada gaji dia. Yakin Pak Tap, komite kita tidak ada gaji? Iya, artinya kalau secara ini ya, hukum. Iya, artinya secara aturan kan tidak digaji. Dan itu adalah bentuk partisipasi masyarakat di dalam pembangunan pendidikan. Jadi dia gaji tidak ada. Saya tidak tahu, mungkin dalam istilah lain mungkin honor. Apakah memang diberikan honor? Tapi kalau 250.000 per siswa, ya itu terlalu besar. Nanti jangan-jangan kalau memang itu lebih besar honor komite dibandingkan dengan gaji guru nanti, kan bahaya. Lebih besar kalau seandainya ini ditetapkan per bulan lagi, bukan per tahun. Oleh sebab itu saya pikir ini bagus ini mungkin PTM juga menghadirkan ketua komitenya ini. Sudah kita surati nih Pak, tetapi belum ada respon dari pihak sekolah. Oh, sekolah bukan pihak dari komite. Dari komite. Nah, kita ya kalau sekali disurati nggak mau ya surati 2 kali, kalau nggak 3 kali, kalau nggak ya baru kita kita katakan berarti ada sesuatu yang salah. Ya, artinya kalau nggak hadir ke PTM berarti ada sesuatu yang tidak berani diungkapkan, begitu Pak Tam? Bukan hanya hadir, artinya dia memberikan klarifikasi saja. Yang memberikan klarifikasi kan bisa saja kan media banyak. Oke, apa yang disampaikan di PTM misalnya ya dengan gini ini kan bisa sampaikan ke media bahwa dana yang itu ataupun ya gini saja kan tanpa harus misalnya komite yang menyampaikan itu, kan sekolah bisa menyampaikan. Yang menyampaikan itu kepada publik supaya publik tidak menjadi bertanya-tanya. Ingat ya, sesuatu yang kita ini kan sangat suka melihat sesuatu yang tidak kelihatan gitu. Artinya gini, bahwa ya sesuatu yang dirahasiakan itu kan selalu saja menimbulkan tanda tanya orang, menimbulkan sesuatu yang tidak transparan itu akan membuat tingkat kecurigaan orang semakin tinggi. Nah, supaya jangan curiga orang ya modal bangsa buat aja lah pengumuman secara transparan. Ya, kalaupun tidak hadir ke PTM mungkin bisa mengklarifikasi misalnya melalui media ya, Pak. Ya kan banyak media yang enggak, karena gini, karena persoalan ini kan bukan konsumsi PTM saja menjadi berita menjadi pembicaraan di PTM, tetapi kan sudah menjadi pembicaraan di banyak media kan. Saya membaca di banyak media. Jadi apa salahnya? Diberikan klarifikasi di media tersebut, di media-media yang ada. Caranya sekarang ini kan ada dengan cara memberikan press release kan, kirim aja. Jadi sehingga masyarakat tahu betul bahwa ternyata dana yang dikutip dari masyarakat sebesar ini itu adalah untuk kepentingan ini. Soal nanti masyarakat setuju atau tidak tergantung bagaimana penerimaan mereka melihat penjelasan itu.
Oke, tapi ini juga pelajaran untuk wali murid yang mungkin ikut rapat tetapi tidak berani mengungkapkan ya. Nah, itu adalah hal yang umum ya. Sering sekali kita orang tua ketika diajak dalam rapat-rapat begitu dengar, tapi di dalam forum kita tidak berbicara, tapi di luar forum nanti kita akan ngomong. Apakah ada ketakutan tersisihkan atau anaknya tidak Ya dipedulikan? itu kan bisa saja, ketakutan itu kan kita nggak tahu apa yang berada di belakang kepalanya. Takut begini, takut begitu. Nah, kalau saya nggak mau, saya takut dengan, kalau misalnya kalau hal-hal begitu saya akan tanya. Kalau nanti saya bisa terima, saya terima. Kalau nggak ya saya juga tidak akan paksa anak saya harus sekolah di situ. Kalau saya begitu orang. Jadi kalau misalnya saya tidak setuju, ya anak saya misalnya, oke, ada hal yang saya tidak setuju dan juga saya merasakan tadi, wah tidak mampu saya udah harus mundur. Nah, masalahnya itu nih Pak Tap, ketika orang merasa ingin mendapatkan sekolah yang unggul seperti itu, tapi hanya keterbatasan dana, inilah terjadi ketidakadilannya. Ya, kalau itulah, seandainya sekolah ini milik pribadi, misalnya orang kaya hanya mampu, kenapa harus punya negeri? Kalau seperti sekolah itu? swasta mungkin kita tidak persoalkan. Ini kan sekolah negeri. Benar-benar. Nah, kalau memang mau buat sekolah seperti itu, ya memang pemerintah harus mengucurkan dana ya untuk yang bersekolah di situ. Tapi ingat, jangan hanya merekrut anak-anak orang kaya, jangan hanya merekrut anak-anak pejabat gitu. Tapi harus melihat anak-anak yatim, anak miskin, ya, yang memiliki potensi yang bagus, sekolahkan di situ. Bila perlu gratiskan dia. Oke, tapi kan dengan anggaran seperti itu tanpa harus diumumkan untuk orang kaya, tapi itu memang udah menunjukkan kepada orang kaya nih Pak Tam. Ya kalau memang begitu, kalau saya itu betul bahwa itu istilahnya menggaramkan lautan ya. Jadi anak-anak orang kaya yang sudah menikmati kekayaannya dengan berbagai cara, ya diberikan lagi keistimewaan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Ini sangat tidak adil. Baik, Pak Tap, ini untuk pertanyaan terakhir, apakah seandainya nih ketua komite tidak datang ke PETEM untuk mengklarifikasi atau tidak mengklarifikasi di beragam media, apakah ketua komite layak untuk diganti? Nah, sebenarnya pergantian itu kan bukan pada kitanya. Pergantian itu adalah karena dia dipilih oleh forum. Nah, itu forum mereka yang menentukannya. Enggak, secara pemerhati kan maksudnya apakah layak menjadi ketua komite seperti itu, tidak datang merespon? Kalau soal merespon, saya pikir ya saya pikir ya kalau dia tidak berani merespon berarti ada masalah dengan yang bersangkutan. Jadi kalau menurut saya respon tetap berikan penjelasan. Dia kan diberikan hak jawab, enggak? Ada ya, berarti ini diundangkan diberikan hak jawab ya. Benar. Nah, jadi kalau menurut saya ya ketua ini harus ya, kalaupun dia tidak datang, tadi saya katakan ya, kalaupun dia tidak datang ke PETEM, karena kan bukan pertanggungjawabannya bukan ke PETEM, tapi pertanggungjawabannya ke publik. Iya, benar. Nah, jadi oleh sebab itu sampaikan ke publik lewat media apa saja, ya kan? Lewat media apa saja? Apakah mau lewat PETEM, mau lewat media-media online, atau bila perlu lewat potret online, gitu kan, boleh. Nah, jadi kalau saya klarifikasi itu bisa sampaikan lewat media apa saja. Oke. Baik Pak Tap, silakan sampaikan sebagai closing statement kepada masyarakat PETEM ataupun kepada MOSA terkait tentang pengutipan sumbangan sebesar 15 juta. Silakan Pak Tap. Oke, terima kasih banyak. Ya, kalau saya berpesan bahwa kita membutuhkan banyak sekolah unggul. Oleh sebab itu pemerintah wajib mengunggulkan semua sekolah. Jangan mengunggulkan 1 atau 2, 3 sekolah, karena itu akan menjadikan sekolah sebagai pilot project. Jadi sebagai pilot project nanti semua akan dibiayai oleh pemerintah untuk anak-anak orang kaya dan anak-anak pejabat saja. Karena yang bersekolah, semakin mahal sekolah semakin sulit orang miskin itu bersekolah ke sekolah-sekolah yang ya katakan unggul tadi. Bila perlu ya jangan usah pakai kata unggul lagi. Berikan pelayanan yang sama kepada seluruh sekolah dengan cara berkeadilan. Ya, kalaupun ada pelayanan untuk anak-anak khusus, itu ya tentu saja mungkin harus dipikirkan alternatif untuk memberikan pelayanan khusus ketika mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas ataupun kita katakan potensi yang sangat besar yang harus diselamatkan,
Jadi berikan dia dengan cara lain. Jadi jangan nanti ditumpahkan semua kepada sebuah sekolah, sementara sekolah lain jangankan untuk membeli kursi atau meja, untuk kapur saja mungkin ya sekolah mana tahu ada masih sekolah yang pakai sekolah di daerah-daerah yang pakai kapur ya. Kapur saja sudah nggak sanggup beli. Nah karena dulu pernah juga orang mengatakan jangan ngomong soal bos lah banyak sekali ini ngomong soal bos kapur tulis saja kapur untuk papan tulis saya nggak ada untuk dibeli kata sekolah gitu. Jadi ya harapan kita ya silakan buka ini secara transparan, karena dengan cara transparan itu tidak akan membuat orang merasa ragu-ragu. Dan saya ingatkan kepada Dinas Pendidikan, dulu sudah ada gerakan papan transparan di sekolah, dan itu setelah dibuat itu dulu ada SMK 3 dulu ya. Saya ingat itu tahun-tahun berapa ya, tahun 2000, sekitar 2000 setelah tsunami mungkin ya. Setelah tsunami itu ada yang menggunakan papan transparan, tapi setelah itu nggak pernah ada lagi. Jadi kalau memang tidak ingin dikritik ya transparan saja. Baik. Terima kasih Pak Tap atas waktunya dan diskusinya. Baik pemirsa PTM, kita juga masih menunggu ya dari Komite Sekolah Mosa agar hadir ke PTM untuk mengklarifikasi sekali lagi tentang kasus yang sedang beredar tentang mengenai sumbangan 15 juta. Kita berharap semua sekolah di seluruh Aceh tidak hanya eksklusif ya, tetapi juga harus inklusif seperti itu. Tonton terus pemirsa PTM podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.